Kadang orang tanya begini, loh aku kok udah ngalami begini kok. Aku ini udah ngalami banyak hal yang sudah kulalui, kejadian ini aku kayaknya menang kok. Ngalami lagi. Banyak pertanyaan kan kalau kita ini menghadapi masalah dan pencobaan, ujian, hal-hal yang tidak enak rasanya, atau apapun kejadian itu namanya, kita seringkali tanya sama Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Kenapa aku ngalamin ini? Sampai kapan ini terjadi? Kita ini nggak pernah tahu. Sampai kapan ujung dari hidup kita seperti apa, kita nggak pernah tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Nah, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi, kita harus tahu, ngerti bahwa Tuhan itu punya maksud dan tujuan yang kita sendiri kadang nggak nyampe dengan cara pikiran, cara pandangnya Tuhan. Tapi kita mempertanyakan kan kalau terjadi, loh aku kok ngalami kayak begini ya Tuhan. Aku kejadian-kejadian ini kan aku pernah ngalami, kenapa aku ngalami lagi? Kok rasanya nggak masuk akal? Kan memang seringkali kita ngalami kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, yang kita nggak ngerti loh, ujungnya sampai mana, kenapa ini terjadi. Selalu banyak pertanyaan-pertanyaan tertentu yang Tuhan nggak jawab kadang. Memang Tuhan kadang nggak perlu jawab. Dengan perjalanan hidup kita akan belajar. Nanti waktu yang akan membuat kita ini semakin hari semakin ngerti. Waktu yang akan menyingkapkan perjalanan kita bersama Tuhan. Nah, seseorang semakin berjalan bersama Tuhan, setiap hari berjalan sama Tuhan, setiap hari berjalan sama Tuhan, semakin hari semakin diajarin banyak hal tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Makanya kalau orang Kristen itu gak memiliki perjalanan pribadi dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, ketika dia menghadapi masalah-masalah yang tanda tanya, yang kita sendiri nggak tahu kenapa ini terjadi, dia bingung, dia stres, dia panik. Bahkan beberapa orang putus asa, beberapa orang nggak tahu meski ngambil keputusan apa. Akhirnya apa? Akhirnya nggak berpegang lagi kepada firman. Bisa lelah, bisa jenuh, bisa capek, bisa stres. Tapi kalau kita ini ngerti Tuhan, makanya setiap orang harus mengalami Tuhan secara pribadi, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Semakin seseorang berjalan bersama Tuhan, dia ngerti cara kerja Tuhan, ngerti ritmenya Tuhan. Oh, kenapa kok aku ngalami kayak begini? Kok aku tanya Tuhan belum dijawab Tuhan? Kalau Tuhan nggak jawab, ya nggak usah tanya, nggak usah cari-cari jawabannya apa. Kadang memang kita dibiarkan blank kok, nggak ngerti apa-apa supaya kita ini bergantung sama Tuhan, supaya kita bergantung sama Tuhan. Bayangkan kalau kita ini disingkapkan segala sesuatu ke depannya, terbuka, kita malah takut loh, kita malah kacau loh. Berapa banyak orang yang kita tonton di video itu yang dibikin jembatan tinggi sekali dengan dasarnya kaca. Orang nggak berani nyebrang kan, kenapa ngelihat ke bawah? Bener apa nggak? Ada beberapa orang yang takut. Tapi kalau kita ini disingkapin semua perjalanan hidup kita akan ngadapin ini, kita ngadapin persoalan, kita akan ngadapin kekurangan, kita akan mengalami aniaya dan lain sebagainya. Kita bisa nggak tahan, kita bisa nyerah. Makanya disiapkan hanya perjalanan kita itu hanya sebatas selangkah. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dulu di dalam perjanjian lama beda dengan hari ini. Hari ini kita bisa pakai flashlight di handphone kita. Kita bisa terangin beberapa meter ke depan. Tapi di dalam perjanjian lama, orang itu pakai lampu pelita di ujung kakinya, pakai sepatu kayak sepatu Aladin gitu, di ujungnya ada pelitanya. Jadi hanya selangkah, ngelihatnya jalan itu selangkah. 2 langkah udah tahu lagi. Jadi melangkahnya pelan-pelan, melangkah pelan-pelan. Makanya firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, Tuhan tuh singkapkan hanya perlangkah dalam kehidupan kita ini. Hari ini ya cukup hari ini, makanya kesusahan hari ini untuk hari ini kan. Kesusahan hari ini sehari untuk sehari. Dan besok Tuhan berikan kasih karunia yang baru, anugerah yang baru, kesetiaan yang baru, berkat yang baru. Karena kita ini kalau disingkapin beberapa tahun ke depan akan terjadi begini begitu, itu kan gak semua orang. Hari ini memang disingkapkan ada beberapa orang yang punya pelayanan kenabian. Itu hanya kasih warning aja. Tetapi this real hidup kita nggak akan disingkapkan. Detailnya kita akan ngalamin apa sejam akan datang. Nanti jam 10 malam, jam 12 malam, jam 1 malam, atau besok pagi ngalami apa, kita nggak akan pernah tahu. Dan memang Tuhan nggak akan singkapkan, supaya kita bergantung sama Tuhan. Hati kita nempel sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perjalanan kekristenan kita bukan berhenti sampai
kita lahir baru, bertobat dan pelayanan, terus ditarik terus. Pada titik tertentu ditarik sampai kita ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita alami, tujuannya satu, Tuhan bawa kita masuk ke dalam level destinasi Tuhan, masuk dalam tujuan Tuhan. Kan Tuhan ciptakan kita itu punya maksud dan tujuan, bukan asal-asalan. Tuhan ciptakan kita ini punya maksud dan tujuan. Tujuannya adalah menggenapi rencana Allah di muka bumi. Kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 mulai. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus lagi, from faith to faith, dari iman satu pada iman yang lain. Jadi semakin kita itu, semakin perjalanan kita semakin mendekatin seperti Yesus Kristus. Bukan karakternya saja, otoritas, kuasa, semuanya. Karena kita percaya sama Tuhan, kalau kita percaya sama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Tapi pada kenyataannya belum sampai hari ini. Padahal itu sudah Tuhan janjikan. Kenapa? Kita belum didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. By progress kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat persoalan. Lewat apa? Lewat ujian tadi loh. Seperti yang tadi ditanyakan. Loh, aku kok ngalami kayak begini? Sebenarnya kita sedang ditarik itu pada pusat kehendaknya. Kita ditarik pada iman yang berbeda, dalam perjalanan iman yang berbeda. Bayangkan kalau hidup kita ini nyaman, tiap hari nyaman, semua tercukupi dengan baik. Makanya anak-anak yang hidupnya nyaman, orang tuanya dikasih uang jajan lebih, dimanjain. Ujungnya kalau papanya udah nggak ada, dia nggak bisa mandiri. Betul apa nggak? Lumpuh, nggak punya daya juang. Tetapi kalau diajarin ya, bagaimana cari duit, bagaimana bekerja, setelah ditinggal papanya udah nggak ada, dia bisa mandiri. Makanya kita ini juga sama. Kita ini kenapa kok diizinkan ada persoalan, ada penderitaan, rasanya nggak enak, rasanya kok kayak ngalami, kenapa aku mesti ngalami kayak begini? Banyak orang kan bertanya kan kalau ngadepi masalah, kenapa aku ngalamin kayak begini? Kapan selesainya masalahku? Apa yang terjadi dengan hidupku? Harusnya yang ditanyakan bukan itu. Harusnya yang ditanyakan ngomong begini, Tuhan, kau punya maksud apa dalam masalah ini? Tujuanmu apa? Aku mesti ngapain dengan kejadian ini? Engkau mau bawa aku kemana? Tapi banyak orang salah. Akhirnya apa? Stres, putus asa, bingung, panik. Terus ujung-ujungnya nyalain orang lain. Bagus kalau kita ini ngalami persoalan dan masalah. Itu sehat buat manusia rohani kita. Membawa kita dalam level iman yang berbeda. Karena kita sedang diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ditarik pada pusat kehendaknya. Berjalan dalam ritme dan cara kerjanya. Bayangkan kalau kita ini hidup semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Jadi apa kita? Liar, ngawur dan sembarangan. Makanya diizinkan hal yang gak enak terjadi, ternyata melatih kita untuk berharap sepenuhnya sama Tuhan. Makanya Tuhan singkapkan sehari demi sehari. Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan kan. Hanya orang yang bergantung dan memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, dia tahu cara ritme kerja Tuhan loh. Dia gak terlalu pusing dengan kejadian yang dialami. Orang itu kalau kenal Tuhan ya, orang itu ngalami Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia nggak terlalu pusing dengan apa yang dialami loh. Dia nikmatin jalani terus sama Tuhan. Dia tahu kok ujungnya Tuhan membawa kepada kebaikan kok. Dia nggak perlu khawatir. Kenapa kok kita khawatir, stres, bingung akan masa depan? Kenapa? Karena kita coba pikir pakai nalar kita sendiri. Nanti gimana? Kita pakai hitung-hitungan kita sendiri. Loh, Tuhan kan janji. Tuhan kan ngomong, kita fokus pada janji Tuhan aja. Aku akan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu janjinya Tuhan. Jalanin aja, kerjain aja. Jadi apa yang Tuhan percayakan hari ini, kerjain dengan tanggung jawab. Pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan apa, kerjakan dengan terbaik. Doa, kerjakan yang terbaik. Dipercayakan apa, kerjakan yang terbaik. Terus gimana Pak ke depannya? Nggak usah dipikirin. Ngapain kita mikirin hal yang belum terjadi? Tapi kebanyakan kita coba mikirin hal yang belum terjadi. Ujungnya apa? Panik kan? Stres kan? Pakai hitung-hitungan kita sendiri. Kalau kita ngomong kok kesusahan sehari untuk sehari. Kita ngikutin Tuhan, kita ini ngelayani Tuhan yang hidup. Nggak perlu stres, nggak perlu bingung, nggak perlu panik. Ini bagi yang muda-muda belum punya pasangan hidup nih. Jangan, nggak usah mikir pasangan hidupmu nanti seperti apa. Jalani terus apa yang Tuhan mau, doain. Nanti dikirim pasangan yang terbaik. Jangan buru-buru nikah nih. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang yang
struggle dalam pernikahannya. Mereka babak belur, kacau loh. Kalau engkau salah pilih pasangan, hidupmu struggle, kau menikmati neraka di muka bumi ini. Jangan ganjen-ganjen pengen cari pasangan, pacaran, coba deket-deket sana sini. Ngapain buang-buang waktu, sia-sia buang-buang duit. Fokus sama Tuhan. Percuma. Ternyata pernikahan gak modal cinta aja, gak cukup modal cinta. Yang terutama modal karakter. Kalau karaktermu baik, karaktermu takut sama Tuhan, kamu jadi orang bertanggung jawab, kamu diberkati. Pasangan hidupmu bahagia. Ini banyak orang pasangannya hidupnya nggak bahagia. Dulu modalnya cinta saja tidak cukup. Harus takut akan Tuhan. Harus juga rajin. Banyak faktornya. Ini jangan sembarangan pacaran masih muda-muda. Fokus sama Tuhan. Nggak usah bingung masa depanmu jadi apa. Jalani hari ini sama Tuhan. Yang dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan percayakan apa? Apapun itu pekerjaan, apapun bisnis, apapun pelayanan model kayak apapun, kerjakan the best yang bisa kita kerjakan. Lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Sebab dari sana permulaan Tuhan mau berkatin kita. Dari sanalah permulaan Tuhan mau promosi kita. Dari sanalah permulaan Tuhan mau koneksi kita dengan orang-orang tertentu yang membuat kita dipromosi. Makanya diizinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita ini. Apapun itu namanya. Hal yang gak enak, hal yang pahit, hal yang manis, hal yang membuat bahagia, hal yang membuat sedih. Tergantung respon hati kita, meresponinya setiap persoalan itu seperti apa. Kita ini gampang baper ya. Orang ngomong apa, kita pikirin terus. Ya lama-lama kita jadi orang yang stres, bingung, karena disetir oleh perkataan orang lain. Ada orang ngomong apa, kita tersinggung, marah. Lama-lama kita disetir oleh perkataan orang lain, kita menjadi orang yang galau terus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia nggak mau menaklukkan dirinya pada firman Tuhan. Jangan pusing dengan kata orang. Kita nggak minta makan sama orang kok. Kita minta makan sama Tuhan. Harusnya kita pikirin kata Tuhan. Orang ngomong jelek kan haknya mereka. Ngomong buruk kan hak mereka. Kita kan nggak bisa bungkam mulut orang kan. Bisa ngatur mulut orang. Ngapain kita pusingin? Kalau kita ngadepin perjalanan, kita ini sedang, semua orang lagi ngalami namanya proses Tuhan. Dan setiap orang kadarnya berbeda-beda sesuai dengan takaran iman masing-masing. Di prosesnya seperti apa. Di bagian kita kan meresponi setiap yang Tuhan izinkan itu dengan sikap hati yang baik. Sikap hati yang benar. Jangan malah cari kambing hitam. Nyalain orang lain. Keras kepala. Nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Ya nggak akan dipromosi Tuhan. Dari setiap proses yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Satu, Tuhan mau ubah hati kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Yang kedua, Tuhan mau bawa kita masuk dalam destinasi Allah loh, destinasi ilahi loh. Kita akan dibawa dari kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan baik-baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dengan muka yang tidak terselubung artinya terang-terangan orang juga bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat karakter kita diubahkan. Dari setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan kan ubah karaktermu. Kalau responmu benar. Tapi kalau responmu salah, kamu kan jadi keras kepala. Kita ini loh, diproses Tuhan. Kalau respon hati kita benar, kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau respon kita nggak benar, kita akan gampang sakit hati, kesel, jengkel, keras kepala, benarnya sendiri, hebatnya benar, hebatnya sendiri sejagat raya. Padahal kelakuannya busuk, jelek, dan jahat. Kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan lewat proses. Supaya apa? Karakter Kristus manifestasi melalui kehidupan kita. Dan diri kita nih, hidupmu, tubuhmu, mukamu, wajahmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaannya semakin besar loh. Kemuliaan itu semakin besar ketika kita ini respon kita ini benar dalam setiap masalah. Kemuliaan Tuhan semakin manifestasi begitu powerful dalam kehidupan kita kalau respon hati kita dalam ngadepin apapun itu benar. Banyak orang Kristen kelakuannya kayak setan loh. Kelihatannya di gereja manis, tapi di luaran sana mulutnya jahat, kebun binatang. Kasar, karakternya buruk, sakit hati, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, histeris, gak jelas. Penuh dengan kepahitan. Bagaimana mungkin mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kita kalau nggak menyerahkan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan, kita nggak mau beri hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan,
Setan akan pakai hidup kita. Kita ini kalau nggak dipakai Tuhan, ya dipakai setan. Karena setan juga bentuknya roh. Dia butuh manifestasi melalui orang. Makanya dia merasukin orang-orang tertentu dengan kelakuan-kelakuan tertentu. Kalau orang itu sikapnya busuk, dia buka celah di hadapan setan, makanya setan bisa menguasai pikirannya, cara pandangnya. Tapi kalau orang itu ketika dibentuk, diproses, ngikutin apa yang Tuhan mau. Hal buruk terjadi, nikmatin aja jalan sama Tuhan. Hal baik terjadi, nikmatin sama Tuhan. Ketika ada orang tegur, permasalahkan, ribut, gegeran, fitnah, tuduh, diperlakukan buruk segala macam, respon hati kita harus benar aja. Waktu respon hati kita benar, hati kita yang di dalam ini diubah. Waktu hati kita diubah, semakin hari semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nikmatin proses yang ada hari ini. Saya kan juga diproses. Waktu beberapa tahun yang lalu waktu saya ketemu, kita lagi diproses Tuhan habis-habisan. Tapi saya tetap memiliki respon hati yang benar. Bolehlah Tuhan mau bawa kita dalam hal kayak apapun, nikmatin aja jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati kita akan diproses Tuhan. Kejadiannya seperti apa? Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah memiliki respon hati yang benar. Rileks, senyum sambil ketawa. Terima kasih Tuhan. Engkau mau bawa kemana? Bawa aku Tuhan. Engkau mau perhadap kamu dengan kejadian kayak apa? Bawa Tuhan. Kamu mau ambil hatiku, hidupku, ambil Tuhan. Semuanya aku miliki, ambil. Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, kalau ini para saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus ini suka mendengarkan khotbah saya di YouTube, saya sering ngomong kayak begini nih. Saya bilang sama istri saya, sisa hidup kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan aja. Kita mau senengin Tuhan. Kita nggak mau melakukan hal konyol, hal yang bodoh. Buat apa? Kita mau pakai hidup kita semakin hari semakin nyenengin Tuhan. Kalau kita fokusnya ke sana nyenengin Tuhan, hati kita itu ketika ngalami apapun juga responnya pasti benar di hadapan Tuhan. Karena tujuannya untuk kemuliaan Tuhan kan. Tapi kan banyak orang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Pingin dipuji, dihormatin, dihargain. Tapi ketika orang itu nggak dihormatin, nggak dihargain, dia marah. Kenapa? Kok dia nggak ngerti perasaanku? Ketika disinggung, nggak terima, ditegur, ngamuk. Kan seringkali orang kayak begitu. Karena apa? Karena menganggap dirinya hebat, dirinya penting, dirinya benar. Jadi nggak perlu ditegur, nggak perlu dinasihatin. Lakuin aja jalannya sendiri. Dan orang-orang model kayak begini ya nggak akan kemana-mana, nggak akan dipakai Tuhan. Amin. Jelas sampai sini? Jadi gini, Tuhan tuh ciptakan kita sebagai manusia. Dulu Tuhan ciptakan Adam di Taman Eden itu supaya dia memiliki hubungan dengan Allah. Manusia itu diciptakan supaya memiliki hubungan personal dengan Allah. Nah, yang paling bisa memiliki hubungan personal dengan Allah itu adalah manusia. Kalau malaikat nggak punya, kita yang punya personal, karena kita punya feeling, punya perasaan. Kita bisa ekspresikan cinta kita dengan Tuhan. Coba bayangin kalau kita ini jadi diciptakan nggak punya free will, ngikutin kayak robot. Kayak apa kira-kira? Kira-kira apa yang terjadi? Jadi kekristenan ini bukan agama, bukan rutinitas agamawi, tapi kekristenan itu adalah membangun hubungan. Hubungan itu ada perasaan kita cinta dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bayangkan kalau kita nggak punya free will, kita nggak bisa ekspresikan cinta kita dengan Tuhan. Nah, yang jadi masalahnya, manusia dikasih free will itu untuk mengasihi Tuhan atau melakukan hal yang lain. Harusnya hidup manusia diciptakan waktu di Adam pertama kali di Taman Eden itu, hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, ngikutin rencana Tuhan, jalan maunya Tuhan. Tapi karena tipu daya ular tua, manusia tertipu karena dari dasar hati manusia itu selalu pingin kan sampai hari ini kan. Di Matius jelaskan, dari hati manusia keluar segala perbuatan macam-macam. Nah, itu yang harus diberesin dulu nih. Ketika ditipu, otoritasnya yang Tuhan kasih di Taman Eden dicerahkan cuma-cuma sama iblis. Otoritas itu. Nah, Yesus lahir ke dunia ini mengembalikan otoritas yang dicuri, yang sebenarnya bukan dicuri, diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada iblis. Nah, otoritas itu dikembalikan kepada orang percaya hari ini. Kalau orang di dalam Tuhan, orang yang mengalami kelahiran baru kan hari ini orang punya otoritas kan. Makanya di Markus pasal yang 16 dijelaskan, dia akan melakukan hal yang lebih besar
Dan pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan tumpang tangan pada orang sakit disembuhkan. Minum racun nggak akan mati. Ngusir-ngusir setan itu kan berbicara tentang otoritas yang dicuri setan, dikembalikan lagi. Makanya jadi orang percaya, sungguh-sungguh otoritas itu akan diberikan supaya kita kembali memiliki otoritas seperti di Taman Eden dahulu. Untuk apa? Genapi rencana Allah. Bayangin kalau kita nggak punya free will, kita ini hanya ngikutin instruksi aja, kita nggak punya ekspresi sama Tuhan. Apakah malaikat bisa nyebut Tuhan sebagai Bapa? Nggak bisa. Yang bisa nyebut Bapa siapa? Kita anaknya. Ada hak ekspresi apa? Ekspresi mengasihi, ekspresi mencintai sama Tuhan. Makanya kehidupan kekristenan itu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Waktu kita bangun nyembah Tuhan tuh ekspresi kita dengan Tuhan tuh ada. Terekspresi dengan perasaan cinta, mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Pastikan posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Posisi kita. Jangan malah salah di hadapan Tuhan. Kalau posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, orang itu bisa tuduh, bisa fitnah, bisa kata-katain, bisa jelekan, bisa perlakukan buruk, bisa sumpah serapain. Tapi kalau kita posisinya benar di hadapan Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, kutuk tidak akan mempan. Justru Tuhan akan proteksi, justru Tuhan akan jagai, justru Tuhan akan lindungi. Dan orang yang mengata-ngatain, orang yang mengutuk itu justru yang akan kena dengan perkataannya sendiri. Kita, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, diproteksi dan dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Makanya jangan buka celah. Buka celah itu seperti apa? Dosa termasuk dosa, hidup tidak kudus, hidup dalam perzinahan, hidup kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, kecewa. Hal-hal yang membuat setan bisa masuk dan menguasai hidup kita. Dosa membuat perlindungan Tuhan bobol. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran. Kalau kita langgar, kita buka celah, dan kita buka pintu lebar-lebar untuk setan menggagain kita. Apapun itu. Makanya harus hidup kudus anak muda. Hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Apapun. Engkau hari ini tantangan hidupmu. Biasanya tantangan anak muda itu kalau nggak seks. Ya kayak sekitar itulah. Meski dijagain dengan baik gitu. Kalau engkau nggak jagain dengan baik, suatu hari kamu akan digagain setan, dihancurkan. Rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupmu. Gak usah pusing dengan kata orang. Makanya jangan pusing dengan kata orang lain. Apalagi kalau ngomongnya jelek, ngomongnya buruk, tolak dalam nama Yesus. Kita ini jadi anak-anak Tuhan, diproteksi, dijagain, dilindungi Tuhan. Gak perlu khawatir, gak perlu bingung, gak perlu kacau. Enjoy jalan sama Tuhan. Kita di pihak Tuhan. Siapa yang sanggup melawan kita? Amin.